Jembatan TV, Jembatan Hati. kita mencapai 106,31%. Sementara itu AMP, APM, SDMI paket A tahun 2017 tercatat sebesar 87,24%. Sedangkan tahun 2016 sebesar 97,25%. Selanjutnya untuk APK, SMP, MTS paket B tahun 2017 mencapai 92,39%. Sedangkan tahun sebelumnya yakni 99,29%. Sedangkan APM, SMP, MTS paket B untuk tahun 2017 yaitu 69,42% dan untuk tahun 2016 mencapai 71,28%. Kemudian untuk APK, SMK, MA, SMK paket C tahun 2017 mencapai 88,88%. Angka ini pada tahun 2016 yakni 92,11%. Sedangkan APM, SMA, MA, SMK paket C tahun 2017 mencapai 70,26%, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni 61,69%. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan di Kabupaten Karimun, telah banyak dibangun sekolah-sekolah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Karimun, mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Begitu pula dengan tenaga pendidik yang juga mulai peningkatan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Setiap tahunnya juga pemerintah daerah Kabupaten Karimun melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan program kesehatan pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah, meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperbanyak umur harapan hidupnya. Besarnya umur harapan hidup atau UHH penduduk suatu daerah diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir atau AHH.
dengan asumsi kecenderungan angka kematian bayi atau AKB semakin menurun serta terjadinya perubahan susunan umur penduduk. Berdasarkan data BPS Kabupaten Karimun, angka harapan hidup pada tahun 2017 adalah 70,02 tahun. Prevalensi kekurangan gizi pada balita yang terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,7%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 17% pada tahun 2017. Pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Karimun berhasil meningkatkan status gizi balita, namun diakui walaupun sudah mengalami penurunan kasus gizi kurang yang masih terdapat di tahun 2017 sebanyak 722 kasus dan kasus gizi buruk sebanyak 135 kasus dari 14.959 balita yang ditimbang. Persentase kecakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai target yaitu 100%. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup yang terjadi pada tahun 2017 sebesar 300. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 terjadi sebesar 16. Keseluruhan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Karimun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah kasus penyakit DBD sebanyak 76 kasus dengan angka kesakitan sebesar 33,4 dan jumlah kematian DBD sebanyak 2 kasus dengan angka kematian sebesar 0,9. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu daerah, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peran penting dalam mendukung ekonomi sosial budaya serta kesatuan dan persatuan yang mengingat dan menghubungkan antara daerah atau wilayah. Bertolak dari hal tersebut, pembangunan infrastruktur adalah merupakan public service obligation, yaitu suatu yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Di suatu sisi, keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sementara di sisi lain dalam pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik diperlukan investasi yang cukup besar dan pengembalian investasi dalam jangka waktu yang relatif lama, dan manajemen operasional juga membutuhkan kos yang tinggi. Dalam perspektif pembangunan, peran infrastruktur dapat digambarkan sebagai titik fokus bagi semua stakeholder atau pemangku kepentingan yang mampu mendorong pengembangan daerah dengan mengacu konsep pembangunan yang modern, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, manusiawi, efektif dan efisien, serta mempertimbangkan segala aspek. Sementara di sisi lain, keberhasilan pembangunan infrastruktur memerlukan kesiapan baik konsep, visi dan manajemen yang baik, komitmen hingga kemauan yang keras dari semua pemangku kepentingan, sehingga nanti akan memberikan suatu warna tersendiri bagi pola pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karimun. Pengembangan instalasi PDAM merupakan prioritas dalam penanganan pemenuhan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat. Pembangunan penyelenggaraan air bersih ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat akan air bersih, yaitu dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Pada tahun 2017 ini terlaksananya sekitar peningkatan sarana dan prasarana air bersih di Kabupaten Karimun. Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik pada tahun 2017 sebesar 58,60 dengan target awal 54,31%, sehingga capaian kinerja menjadi 107,90%. Jumlah titik akses penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4 pada tahun 2017 tercapai sebesar 1.017 titik dari yang ditargetkan sebesar 953 titik. Untuk panjang jalan terhubung antar wilayah dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah sebesar 553,66 km. Terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 523,98 km
dengan capaian kinerja 102,91%. Dari aspek penataan ruang, jumlah kawasan strategis untuk tahun 2017 sebanyak 4 kawasan, dan pada tahun sebelumnya jumlah kawasan strategis sebanyak 3 kawasan. Untuk persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang tahun 2017 ditargetkan 96,75% dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 97,15%, sehingga capaian kinerja menjadi 100,41%. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, perkembangan regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional. Bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia, perubahan ataupun gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat mempengaruhi bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya. Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditujukan oleh angka produk domestik regional bruto atau PDRB yang menggambarkan nilai tambah bruto atau nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi daerah Kabupaten Karimun yang memerlukan gambaran kerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk daerah Kabupaten Karimun. Produk domestik regional bruto (PDRB) dapat menggambarkan secara umum tingkat kesejahteraan suatu daerah tertentu. Dilihat dari besarannya, PDRB Kabupaten Karimun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, PDRB Kabupaten Karimun lebih dari 10.596.630,21 rupiah. Laju pertumbuhan PDRB seri 2010 menurut lapangan usaha tahun 2017 sebesar 6,18%. Sedangkan PDRB seri 2010 atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha diproyeksikan lebih dari sebesar 8.158,81 rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7.678.306,6 rupiah. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan baik dari nilai nominal maupun realitas produksinya. Untuk diketahui bersama bahwa angka-angka terkait PDRB tersebut merupakan angka sangat sementara yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Karimun. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, pertumbuhan ekonomi juga bisa dilihat untuk masing-masing sektor pembentuknya. Dengan melihat masing-masing sektor, maka bisa diketahui sektor mana yang mengalami pertumbuhan meningkat dan sektor mana yang mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya. Pada tahun tertentu, hal ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi sejauh mana pembangunan mempengaruhi keberhasilan kinerja untuk setiap sektor ekonomi. Keberhasilan kinerja perekonomian Kabupaten Karimun yang diproyeksikan mencapai pertumbuhan dengan angka sangat sementara sebesar 6,8% pada tahun 2017 tidak terlepas dari peningkatan pertumbuhan yang terjadi pada beberapa sektor penyusunnya, yaitu pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta informasi dan komunikasi. Sebagian besar di antaranya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pengadaan listrik dan gas yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2017 yaitu sebesar 15,91% jika dibandingkan tahun lalu sebesar 5,76%.
Pada tahun sebelumnya, selama 4 tahun berturut-turut, pertumbuhan pada sektor konstruksi dan transportasi menempati urutan tertinggi dibandingkan sektor lain. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Karimun yang setiap tahun dia melakukan pembangunan fisik, baik infrastruktur maupun pembangunan gedung-gedung perkantoran. Bila kita bandingkan angka-angka laju pertumbuhan tiap sektor tersebut dengan angka pertumbuhan total, maka dapat dilihat bahwa ada 4 sektor yang berada di atas total laju pertumbuhan. Sedangkan 5 sektor lainnya berada di bawah total laju pertumbuhan. Keempat sektor yang berada di atas laju pertumbuhan total tersebut adalah sektor bangunan, sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian diduga karena subsektor perikanan sebagai subsektor utama penyusunan sektor pertanian mengalami kenaikan produksi yang kurang signifikan. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi tersebut timbul akibat ancaman fenomena perubahan iklim global, overfishing, dan pencemaran, sehingga menjadikan jangkauan tangkapan menjadi semakin jauh dan efektivitasnya menurun. Pembangunan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan dirasakan masih belum optimal, ditengarai akibat kurangnya alat tangkap serta sumber daya manusia dalam bidang budidaya perikanan. Sebagian besar nelayan masih menggunakan cara yang tradisional sehingga tingkat produktivitasnya masih rendah. Saudara pimpinan, anggota dewan, dan hadirin yang berbahagia, struktur ekonomi suatu daerah diukur dari peran setiap sektor atau lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Semakin besar nilai tambah yang tercipta oleh suatu sektor ekonomi, maka peranan sektor tersebut semakin penting atau disebut juga sebagai sektor ekonomi dominan. Dalam jangka panjang, struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Transformasi struktural dapat dideteksi dengan karakteristik turunnya peran sektor primer yang tradisional. Sementara itu pada saat yang bersamaan peran sektor sekunder dan sektor tersier semakin meningkat. Dalam proses ini, pergeseran peran harus tetap diikuti oleh pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda. Lebih lanjut, laju percepatan di suatu proses transformasi akan berada pada setiap daerah, tergantung pada karakteristik daerah tersebut. Untuk daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kabupaten Karimun, proses transformasinya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan daerah kawasan industri seperti Batam dan Bintan. Perbedaan terjadi karena daerah yang kaya akan sumber daya alam cenderung memerlukan pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor primer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pada sektor lainnya. Struktur perekonomian Karimun didominasi oleh 3 sektor, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, industri, pengolahan dan pertambangan, dan penggalian. Peranan sektor perdagangan dan konstruksi selama 5 tahun terakhir terus meningkat setiap tahunnya. Sektor pertambangan dan galian, industri pengolahan dan pertanian mengalami nilai fluktuatif. Hal ini berarti Kabupaten Karimun mulai bertransformasi dari sektor primer menuju sektor sekunder. Dengan demikian diharapkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Karimun semakin meningkat dari tahun ke tahun dan semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Industrialisasi yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Karimun yang berbasis pertanian maupun spiat sudah mulai memperlihatkan hasilnya. Walaupun secara kuantitatif masih rendah, namun bersama-sama dengan sektor pertambangan dan penggalian secara kualitas, sektor ini mulai menunjukkan peningkatan. Sektor perdagangan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor konstruksi di Kabupaten Karimun mempunyai kontribusi yang besar bagi pembentukan PDRB. Setiap tahun, sektor ini mengalami peningkatan kontribusi. Pada tahun 2017, kontribusi pada sektor perdagangan sebesar Rp1.934.614,9 atau 18,25%. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp1.742.746,58 atau 16,44%.
dan sektor konstruksi sebesar Rp1.009.317,12 atau 16,13%. Sektor pertanian di mana sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun bekerja pada sektor ini menduduki peringkat kedua dalam kontribusi terhadap PDRB. Hal ini dimungkinkan disebabkan karena faktor harga yang semakin meningkat, namun sulitnya meningkatkan nilai tambah produk pertanian dibandingkan produk lainnya. Juga menjadi satu penyebab turunnya kontribusi pertanian dalam pembentukan PDRB. Sektor konstruksi urutan ketiga dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB. Sektor bangunan atau konstruksi mempunyai efek multiplier yang cukup besar terhadap sektor lainnya dalam pembentukan PDRB, sehingga perhatian pemerintah terhadap sektor ini cukup besar dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun. Sedangkan sektor lainnya mempunyai kontribusi yang relatif kecil. Sektor dengan kontribusi kurang dari 1% adalah sektor pengadaan listrik dan gas dan pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, daur ulang, serta umum. Secara umum, besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan pada 4 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB seri 2010 menurut lapangan usaha mengalami penurunan. Saudara pimpinan, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, total besaran angka investasi pada wilayah luar kawasan FTZ sampai dengan tahun 2017 mencapai 318 miliar 4.968.196 rupiah. Pembagiannya untuk PMA 12 miliar 540 juta rupiah dan untuk PMDN sebesar 305 miliar 464 juta 968.196 rupiah. Sedangkan pada kawasan FTZ sampai dengan tahun 2017 mencapai total 15 triliun dengan 835 miliar 533 juta 814.000 rupiah. Pembagiannya untuk PMA 7 triliun 854 miliar 969.907.000 rupiah dan untuk PMDN sebesar 7 triliun 980 miliar 626 juta 907.000 rupiah. Pada kesempatan ini, di samping pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2017, perlu kami sampaikan bahwa buah dari kerja keras pemerintah, DPRD dan seluruh komponen masyarakat pemerintah Kabupaten Karimun telah memperoleh penghargaan prestasi yang cukup membanggakan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Penghargaan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Karimun yang diberikan oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan kategori nilai BB atau sangat baik menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun melalui peningkatan kinerja birokrasi dan akuntabilitas pelayanan publik. Untuk diketahui bersama, capaian kerja ini merupakan pencapaian 3 tahun berturut-turut. Saudara pimpinan, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri penyampaian RKPD akhir tahun anggaran 2017 Bupati Karimun kepada DPRD Kabupaten Karimun, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berperan dan memberikan kontribusi terhadap seluruh proses pembangunan di Kabupaten Karimun selama ini. Demikian yang dapat saya sampaikan atas kewajiban konstitusional saya selaku kepala daerah dalam menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas upaya perjuangan kita bersama dalam mengemban tugas dan kewajiban demi kepentingan bangsa dan negara menuju Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terdepan berbasis maritim yang dilandasi iman dan takwa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Balai Karimun, 29 Maret 2018, Haji Al-Murabbi. Melaksanakan
sidang paripurna DPRD Kabupaten. Salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan Muhammad, di mana dengan selalu kita bersolawat nanti. Di mana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya. Dalam hal perkembangan teknologi, kecanggihannya sangat mungkin memberikan dampak negatif bagi hubungan sosial manusia, terutama dalam hal pendidikan terhadap anak. Dalam keluarga, sebagai contoh, maraknya penggunaan alat komunikasi yang mampu mengakses internet dengan mudah, sehingga anak dalam kesehariannya lebih terfokus pada aktivitas yang bisa dikatakan mampu mengurangi intensitas komunikasi kepada orang tua. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam mengakses internet juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku anak-anak dengan mudah mengakses situs-situs negatif. Pendidikan anak dalam keluarga merupakan pendidikan awal bagi anak karena pertama kalinya mereka mengenal dunia, sehingga pengalaman masa anak-anak merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan selanjutnya. Keteladanan orang tua dalam tindakan sehari-hari akan menjadi wahana pendidikan moral bagi anak, membentuk anak sebagai makhluk sosial religius untuk menciptakan kondisi yang dapat menumbuh kembangkan inisiatif dan kreativitas anak. B. Landasan yuridis. Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak asasi anak dalam dilindungi di dalam pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan, Perlindungan Anak dan Pengadilan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi, dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak, Convention of the Right of the Child, yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yang kesemuanya mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi. Upaya-upaya sistematis dan normatif dalam merespon kebutuhan perlindungan anak, hak-hak dan pemberdayaan anak, maka diperlakukan sebuah peraturan daerah. Adapun sejumlah instrumen hukum yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai landasan pembentukan perda ini. Landasan yuridisnya mencakup landasan konstitusional, komitmen HAM, deklarasi PBB yang telah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Jangkauan, arah, pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah terdiri dari sesuai visi dan misi Kabupaten Karimun. Maka dalam konteks peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak, maka segala persoalan anak dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak saling berkaitan, harus diwujudkan dalam sebuah peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Terpenuhinya sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu,
Selain itu juga diperlakukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Selanjutnya, sasaran yang akan dicapai dari rancangan peraturan daerah ini adalah sesuai visi dan misi Kabupaten Karimun. Maka dalam konteks peraturan daerah tentang penyelenggaraan anak, maka segala persoalan anak dalam tingkatan yang mendasar. Penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak saling berkaitan harus diwujudkan dalam sebuah peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Kerangka hukum dan kebijakan yang ada harus menunjukkan lembaga pemerintahan dengan tegas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data informasi untuk perlindungan anak di tingkat masyarakat. Saudara Wakil Ketua, Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan anggota Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Inilah beberapa poin yang termasuk di dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak disampaikan pada sidang paripurna yang terhormat ini. Dan kami mengharapkan usulan rancangan peraturan inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan perlindungan anak dapat diterima oleh Wakil Ketua, Bupati, beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun sebagai bahan pertimbangan guna untuk pembahasan di tingkat panitia khusus atau pansus. Demikian pidato ini kami sampaikan pada sidang paripurna ini. Akhirnya, marilah kita sama-sama kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membimbing kita, memberikan kekuatan dan kemakmuran untuk kita melaksanakan seluruh amanah yang telah diemban kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatib Balai Karimun 29 Maret 2018. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. Ketua Dr. Andes Haji Anwar MSI MMP. Sekretaris Sulfano Putra. Pendapat Bupati Karimun terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan perlindungan anak tersebut. Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat kami silakan. Perlindungan anak oleh Komisi 1. Dengan apa yang disampaikan tadi merupakan hak inisiatif Dewan, khususnya di Komisi 1, disampaikan kepada sidang paripurna di acara ini. Kami dari pemerintah daerah insya Allah akan menyambut baik tentang inisiatif untuk penyusunan raperda rencana perlindungan anak yang memang di Kabupaten Karimun belum kita miliki. Berdasarkan berbagai pertimbangan sosiologis, yuridis, dan mungkin dari data-data empiris yang ada, yang memang kita memerlukan suatu payung hukum tentang bagaimana rencana perlindungan anak yang harus dapat kita lakukan, sehingga dalam kegiatan-kegiatan perlindungan yang kita berikan melalui anggaran pendapatan belanja daerah akan semakin konkret, akan semakin dapat kita lakukan dengan baik, sehingga instansi yang terkait dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang ada untuk masa yang akan datang, bagi memberikan kepastian hukum terhadap berbagai tindakan-tindakan kekerasan terhadap penyalahgunaan, khususnya kekerasan kepada anak, kegiatan pedofil dan lain-lain sebagainya. Jadi kami sangat menyambut baik, insya Allah nantinya akan kita bentuk tim secara bersama-sama untuk menyusun raperda tentang perlindungan anak, dan insya Allah kemudian raperda ini akan dapat diterima dan dibahas dengan baik sehingga akan menjadi sebuah peraturan daerah yang akan sama-sama kita laksanakan. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kami akan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Komisi 1 atau pengusul tentang rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Saudara Bupati, Wakil Bupati,
sidang paripurna pada hari yang saya muliakan. Selanjutnya agenda kita yang kelima adalah persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Saya ingin menanyakan ke seluruh anggota Dewan, apakah rancangan raperda ini dapat kita setujui untuk dibahas di tingkat pansus? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya agenda kita yang keenam adalah penyerahan kepada Saudara Bupati Karimun. Kami sekali lagi Bu Yusuf 10 jari mohon dimaafkan karena agenda selanjutnya agenda 7 yaitu pembentukan pengesahan anggota pansus dan penyampaian laporan saudara masuk. Ini adalah agenda internal DPRD. Untuk itu juga mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat ini saya nyatakan diskor untuk memberi laluan kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Karimun untuk meninggalkan tempat beserta seluruh hadirin. Untuk itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini saya naikkan diskor selama 10 menit.